Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Kita tetap akan berjuang dalam melakukan pertobatan ekologi. Kita akan belajar untuk melihat mengapa alam jatuh, dari mana itu berasal. Mari kita belajar dari kesalahan Salomo, si manusia bijaksana. Kita belajar dari kitab pertama Raja-Raja bab 11 ayat 4 sampai dengan 13. Di mana kita belajar dari kesalahan Salomo yang menimbulkan keporak-porandaan kerajaan Israel. Pesan pertobatan dalam perikop hari ini, yaitu bacaan pertama misa hari ini, sangat nyata. Sebuah kisah rohani yang jujur, tetapi sangat keras. Salomo yang bijaksana jatuh karena hatinya terbagi. Justru disinilah pesan pertobatan ekologi yang sangat tajam. Krisis ekologi itu lahir dari hati manusia yang retak. Ekologi pecah karena hati manusia pecah. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kitab pertama Raja-Raja bab 11 ayat 4 sampai dengan 6 yang berbicara tentang awal dari sebuah krisis kerajaan Israel, di mana kita juga bisa belajar untuk mengatasi krisis alam ciptaan. Ayat 4 sampai dengan 6 berbunyi sebagai berikut. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pesan kuat yang mau disampaikan kepada kita dalam pertobatan ini adalah masalah Salomo bukan kurang cerdas, bukan kurang bijaksana, tetapi kurang setia. Maka mari kita merefleksikan kembali. Kerusakan ciptaan lahir bukan karena kita tidak cerdas, bukan karena kita tidak mampu memiliki teknologi yang baik, tetapi krisis ekologi lahir dari hati manusia yang terbelah. Berhala hati manusia yang sering melanda kita adalah berhala mamon, hamba uang, hamba kekuasaan, hamba dari semua yang menyebabkan kita mengalami krisis ekologi yang sangat besar. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, alam rusak bukan karena kita tidak tahu. Alam rusak bukan karena kita tidak pintar, tetapi karena kita tidak lagi utuh memilih Tuhan. Maka mari kita melihat kembali mamon-mamon yang ada di sekitar kita, yaitu sikap modern yang mengandalkan kenyamanan, konsumsi instan, dan kuasa berlebihan. Itulah juga yang harus kita pelajari dari kejatuhan Salomo. Sikap tegas dan bijak Salomo dipadamkan demi relasi yang kurang sehat dengan suku-suku istrinya. Sikap tegas dan kebijaksanaan Salomo dipadamkan demi kestabilan politik Israel. Sikap tegas dan kebijaksanaan Salomo dipadamkan demi kenyamanan keluarga, istri, dan anak-anak Salomo.
Keadaan ini tentu saja hampir mirip dengan yang kita alami. Pertumbuhan kemakmuran pribadi ataupun pertumbuhan kemakmuran kelompok yang tanpa batas dan melalaikan kesejahteraan sesama itu akan menjadi kelemahan dalam bidang politik kita, pemeliharaan alam kita, budaya kita, dan sosial kita. Gaya hidup yang boros sampai melalaikan kesejahteraan yang lemah dan miskin itu akan menjadi sumber perpecahan. Logika demi untung semata sampai melalaikan kesejahteraan yang lemah dan miskin akan mendatangkan perpecahan. Maka kita mendapat teguran yang sangat keras dari peristiwa kejatuhan Salomo. Ketika kenyamanan menjadi Tuhan, bumi dan sesama yang lemah dan miskin selalu menjadi korban. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketidaksetiaan rohani, terutama ketika rohani kita ada dalam kekacauan, itu juga akan menjadikan kekacauan sosial dan alam semesta, seperti yang dialami oleh Salomo. Akibat dosa Salomo, maka Allah pencipta menunjukkan murkanya kepada Salomo yang dinyatakan dalam ayat 9. Sebab Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Akibat dari ketidaksetiaan Salomo dalam memilih Tuhan, dalam memilih sabda Tuhan, menimbulkan keretakan. Israel terpecah menjadi 2. Relasi negara menjadi guncang. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kerusakan alam adalah tanda bahwa pilihan hati manusia telah bergeser dari Tuhan dan condong kepada mamon, hamba uang. Maka mari kita sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan dalam pertobatan ekologis ini. Mari kita berdoa, menyadari Tuhanlah yang hanya bisa menjaga kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang sadar, namun sering kami terlalu lambat untuk bertindak. Ajari kami mendengar jeritan bumi bukan sebagai suara yang jauh, tetapi sebagai panggilan pertobatan. Cerahkan hati kami agar tidak menganggap biasa dengan kerusakan alam, dan kuatkan langkah kami agar berani berubah dalam hal-hal kecil. Maka tanamkanlah kepedulian di dalam hati kami agar kami bergerak untuk menjaga ciptaan bukan karena takut tetapi karena cinta. Kami mohon kepadamu karena Engkaulah yang hidup dan berkuasa atas alam ciptaan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.